Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan cerita tentang kancil dan petani timun. Hutan sedang dilanda kemarau panjang, akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Ia sedang kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Umam kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Seketika muncul keinginan kancil untuk melahap timun-timun itu. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, ucap kancil. Timun itu ternyata sangat enak. Tanpa disadari, kancil memakan timun-timunan itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu pergi dari hutan untuk mencari makanan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam kancil. Benar saja, hari-hari berikutnya, kancil sering mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Lama-kelamaan petani menjadi geram. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tidak dipakai, dan kepala. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkan di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orang sawah ini, gumam petani. Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Aku akan membuat perutku kenyang agar tak berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap kancil. Betapa terkejutnya kancil saat mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi sambil menunggu orang itu pergi. Tapi sudah lama ia menunggu. Orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut adalah jangan tiru sifat kancil yang suka mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, yang bukan hanya dibenci oleh orang lain, tapi juga dibenci Tuhan. Demikianlah hasil dari cerita saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.